Bismillah, udah kita bertiga nih. Tadi udah sempat sebelum Mbak Silvi join, udah sempat bahas tentang Tawur itu sebenarnya apa gitu. Tawur itu kan sebenarnya singkatan ya. Ada 4 segmen di BWM live. Ada 4 segmen. Yang pertama ada pawang. Yang kedua ada apa lagi Mbak? Oh Mbak Silvi? Pena merah. Pena merah. Pena merah, yes. Yang ketiga? Tawur ini kan? Ini ya. Tawur ini. Yang keempat ngasoy, ya kan? Tawur ini bukan berantem ya, tapi singkatan. Kepanjangannya tanya with your apa profesinya. Kebetulan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan antropolog. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyain mungkin Mbak Anin atau Mbak Silvi udah nggak sabar pengen bertanya-tanya, nanti bisa komen di sini atau menggunakan fasilitas tanya ya di Instagram. Oke, well sebelum kita, karena aku nih deg-degan, sorry, aku deg-degan banget nih karena narasumber kita yang mau kita ajak gabung ini memang bikin nervous soalnya. Sebelum kita ajak beliau join, cek lagi dong mic-nya Mbak Anin. Katanya kecil suaramu. Karena aku nih deg-degan. Sorry. Aku deg-degan banget nih karena narasumber kita yang mau kita ajak gabung ini memang soalnya sebelum kita Oke. Kayak gini udah coba belum? cek sound. Sip. Sip ya. Oke, sip. Oke, sebelum kita ajak narasumber yang satu ini gabung, ngobrol dulu nih kita. Pernah nonton film yang judulnya boleh ya? Boleh disebutin ya kalau di boleh, IG ya? Nggak kena sensor. Bebas. Aku nih penasaran sama film namanya Conjuring. Nah, film Conjuring itu kan kayak ada kita perjanjian sama iblis kalau nggak salah, demon gitu. Nah, terus berakibat fatal sampai ke keturunan-keturunannya gitu. Nah, ini pernah nggak sih ada film-film sejenis itu gitu Mbak, yang mirip-mirip sama Conjuring gitu? Mbak Anin dulu deh. Ada, kemarin aku habis lihat ini Bedazzle apa sih ya itu ya, yang dia perjanjian sama iblis perempuan itu. Dia juga ya, tapi lebih ke perjanjiannya sih. Cuman kalau yang di Conjuring itu kan dia lebih kayak ada ritual-ritualnya kayak gitu kan. Iya. Yang The Nun juga tuh. Kalau Mbak Silvi gimana Mbak? Kalau aku sih banyak sih lihat kalau film horor tuh. Yang terakhir itu bulan lalu, The Divine Fury. Ceritanya tentang apa itu Mbak? Sama kayak Conjuring gitu nggak? Dia kayak pemujaan setan gitu Mbak. Jadi dia punya bisnis. Nah yang dikorbanin itu adalah konsumennya sama rekan bisnisnya. Ini serem banget. Terus akhirnya gimana tuh? Rekan bisnis sama konsumennya mati semua dong, yang beli siapa? Ada Mbak, jadi kayak ada itu sih. Ya. Ada prosesi juga penyelamatannya. Jadi kayak gitu. dari pihak gereja gitu, pihak gereja ngirim lah salah satu kayak demonolog itu buat itu banting mereka. Gitu ya. Tapi menariknya kalau di film-film kayak gini tuh kayak kalau Conjuring sendiri kan dia kayak ada nampilin lebih ke kalau aku sih fokusnya kalau Conjuring tuh ke berdarahnya gitu sih. Jadi nggak fokus sama jalan ceritanya. Tapi kalau Mbak Silvi sama Mbak Anin sendiri pernah nggak sih mengamati kalau misalnya ada di film-film kayak gitu lebih menekankan ke ritualnya apa ke korbannya apa gimana Mbak?
Kalau misalnya film itu kan biasanya fokusnya kemana? Misalnya pesannya mau ke ritualnya, at least berarti kan memang misalnya ada yang pengikut gitu ya, ada yang pengikut kayak gitu kan berarti ada ritualnya ya, kayak kita misalnya Islam gitu ada ritual ibadahnya gitu. Ini gimana Mbak? Ada. Mbak Silvi dulu deh. Kebanyakan sih kayak ritual pengusirannya Mbak. Jadi kayak apa yang dilakukan para apa sih namanya itu ya, pemujaan gitu, sama di versi dari segi agamanya, cara mengatasi itu. Mbak Anin gimana Mbak? Mbak Anin? Iya sama, jadi kayak lebih ke korbannya sama ke cara mengatasinya itu ya. Jadi kayak membatalkan perjanjiannya kayak gimana, penyelamatannya gimana. Jadi bukan ke ritualnya. Kalau ritualnya ntar takutnya sama apa namanya penonton Betul, yang ya. dipraktekin tapi dicoba-coba gitu. Iya sih. Iya sih. Kalau itu kan tadi kita judul-judulnya luar negeri nih. Iya kayak, iya betul Mbak Safitri. Di Indonesia ada Sebelum Iblis Menjemput, Kafir, ada Pengabdi Setan. Iya sih. Kayak di Indonesia sendiri pun juga sudah mengangkat tema-tema ini sebenarnya. Jadi kayak kita punya perjanjian sama iblis gitu, demon gitu. Bukan diamond ya. Demon. Demon. Setan ya, iblis Dijelasin gitu ya. demon. Jadi kayak kita punya perjanjian, kita dapat sesuatu, tapi dia juga mengharapkan sesuatu gitu dari kita. Kalau judul-judul Indonesia pernah nonton nggak sih Mbak Anin sama Mbak Silvi? Kenapa? Kalau judul-judul Indonesia pernah nonton nggak sih? Pernah tuh yang Pernah. Sebelum Iblis Menjemput tadi. Oh ya, ceritanya gimana tuh Mbak? Udah lupa tuh Mbak, udah lama itu. Ini ceritanya mirip-mirip gitu ya, yang perjanjian sama rata-rata kayak bagus pesugihan gitu Mbak. Kalau Mbak Anin? Rata-rata Serem nggak sih? sama. Seremnya itu di kayak kita ngadain perjanjian sama iblisnya itu sih Kak. Jadi bukan sekedar ada hantunya kayak gitu kan. Tuh enggak. Jadi seremnya itu di kayak perjanjiannya, kok bisa sih perjanjian sama makhluk kayak gitu. Seremnya di situ. Kok bisa ya? Iya sih, kok bisa? Dan kalau misalnya ketemu apa yang nggak takut gitu? Iya benar. Karena sosoknya mesti juga lebih ngeri kan ya. Iya. Secara demon gitu, nggak cuma hantu biasa tuh. Nggak cuma kayak, bukan cuma ya, kalau ketemu pocong beneran sih ngeri juga. Kuntilanak beneran yang ngeri, cuman kan ini kayak next level dari pocong sama ya kan kuntilanak gitu. Anyways, kita invite aja kali ya beliau ya. Coba. Yes. Kita invite beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, JKPN, janji mantan juga Kak menyesatkan. Sian banget. Boleh deh nanti komen-komen di live IG kita ini. Terus kalau ada yang mau ditanyain bisa pakai fasilitas tanya atau langsung di komen juga boleh. Bebas. Bisa ditanyain semua. Belum bisa gabung nih. Belum bisa atau keluar dulu salah satu? Oh boleh. Gitu. Boleh. Nanti aku keluar dulu ya. Nanti request lagi ya Mbak ya. Oke, siap. Oke. Kayak baru pertama kali live berempat, kirain langsung kayak bisa video call gitu Mbak. Sambil nunggu Mbak, kemarin sempat lihat sih itu. Jadi ada kayak kisah nyata gitu. Seorang polisi yang menangani sebuah kasus di daerah
mana ya, New York kayaknya nggak salah. Hmm. Dia jadi terlalu banyak kasus gitu, dia menemukan sesuatu yang janggal. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang pendeta dan mengubah jalan hidupnya. Jadi selain dia jadi polisi, dia juga jadi demonolog. Karena dia Berarti ketemu sama pendetanya tuh malah justru ngarahin dia ke demon berarti ya? Dia tujuannya mempelajari hal itu untuk menolong orang, Mbak. Jadi bukan gitu. Lebih ke arah negatif. Iya, dia lebih ke positif. Ini double job Lebih gitu, ke Mbak. positif ya malah ya. Juga. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya-tanyain ya, Mbak. Kan kalau misalnya kita dengar kata demonolog atau demonologi gitu kan, kayak perasaan kita langsung ngeri, terus arahnya ke negatif gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya kayak di film tadi, di film yang Mbak Silvi di Mbak Silvi yang pernah tonton itu, kan untuk nolongin orang. Nah, kalau untuk nolongin orang tuh kan jadi jatuhnya baik malah. Padahal kita selama ini kan ngiranya yang negatif gitu. Jadi kayak ada dua sisi, Mbak. Dua sisi, jadi satu sisi ke gelap, satu sisi ke lebih terang gitu. Oke. Well, ini tak invite beliau belum masuk. Oke. Kalau misalnya kita send request gitu, kalau untuk nginvite orang bisa nggak ya? Mbak Anin send request lagi aja, Mbak. Send request kan berarti otomatis masuk ya? Nggak perlu aku yang invite itu maksudnya. Oke, sambil nunggu, bismillah sekali lagi. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman seru gitu. Oh ya, Mbak Fatimah film Dark Spell mengenai perjanjian dengan iblis. Dark Spell pernah nonton kayak Mbak Fatimah, Mbak? Tentang apa itu, Mbak? Belum, Mbak. Sama juga perjanjian. Belum. Kurang tahu, Mbak. Kalau film itu belum pernah. Kalau yang tadi Bedazzle yang dibilang Mbak Anin tadi tuh justru kayak malah kayak kayak filmnya perjanjian, cuman jadi lucu. Jadi lucu itu filmnya, nggak nakutin. Oke, sekali lagi nih Mas Hardiannya udah gabung, kita coba invite lagi. Yes. Bismillah. Nah. Alhamdulillah. Halo Mas. Halo. Oke. Halo Mas. Malam. Baru sekali ini kita BWM, Mas Syarif mana? Mas Syarifnya nanti belakang. Biar kayak orang bener. Mas, gimana Mas? Sehat Mas? Pandemi kayak gini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini nih Mas, kami tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih tentang film. Nah, filmnya itu kan kayak Conjuring kayak gitu-gitu. Kalau di Indonesia ya ada judulnya Pengunjung Setan kayak gitu. Nah, kalau kalau Mas Hardian sendiri punya pernah atau punya pengalaman kayak di film itu nggak sih Mas?
Nggak pernah. Ya nggak tahu ya, orang kan kalau ngomong yang kayak begitu selalu ceritanya wow ya. Tapi sih kalau saya pribadi sih belum pernah ya ngelihat yang segitunya. Justru pengen kalau ada yang benar-benar yang kayak di film-film itu, yang bisa jalan ngerangkak di apa tembok gitu atau terbang kayak gitu, saya mau lihat. Beneran deh. Invite me, please. Kalau Mbak Silvi sendiri gimana Mbak? Mumpung ada Mas Herdi. Nani, ada satu lagi Mas. Halo, Mas Ardian. Ya, halo. Suaranya mulai menggema. Wait, sebentar, suaraku yang menggema. Oke. Belum Mbak Ani masuk tadi udah ngobrol sama Mas Herdian. Kita kan tadi ngobrolin masalah film kan tadi, Conjuring kayak gitu-gitu. Terus kalau di Indonesia ya ada penguja setan. Mas Herdian malah penasaran nih, kalau memang ada yang kayak gitu pengen lihat, suruh ngajakin gitu katanya. Ya, Ada yang mau ditanyain nggak Mbak Ani ke Mas Herdian atau Mbak Silvi ke Mas Herdian? Gimana, Mas? Enggak, waktu kan sempat aku ngobrol sama kebetulan dia fisikawan ya, dia ngaji dosen, terus kemudian dia S2 fisika juga, terus dia kerja di salah satu lembaga negara lah, yang pokoknya bagian fisika. Nah, kita ngobrol soal ya supranatural dan lain-lain gitu. Terus dia cerita kalau di fisika itu mungkin dikenal dengan kata sebutan metafisika kan. Nah ternyata pemerintah itu atau lembaga negara ini pernah melakukan riset gitu. Wow. Bener nggak sih hal-hal yang seperti ini terus kemudian fokusnya itu adalah mengenai soal indigo. Itu bener nggak sih yang disebut sebagai ada orang yang benar-benar indigo gitu kan? Lalu dikumpulkanlah dari seluruh Indonesia kurang lebih sekitar 1000-an orang lah. Gitu. Singkat kata dari riset mereka itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa 80% lebih orang yang mengaku dirinya indigo atau paranormal itu bohong atau halu. Ada yang memang punya masalah secara kejiwaan. Gitu. Itu penelitian resmi gitu Mas? Serius gitu? Serius. Karena isinya para fisikawan. Terus itu standar objeknya, misalkan dia itu indigo kayak gimana Mas? Aku ini nggak mau cerita terlalu detail ya soal risetnya itu satu. Terus kemudian aku nanya siapa aja namanya yang benar-benar buat mereka itu kategorinya benar-benar indigo, tapi mereka nggak mau buka. Dia bilang ini riset internal gitu. Cuma hal yang menarik adalah kawan ini yang S2 fisika ini, dosen fisika ini, dia kenapa menarik? Karena dia sangat logis gitu. Dia sangat logis, dia semuanya dilihat dengan variabel science. Jadi apa ya, lebih terukur lah, measurable kalau menurutku. Dan jujur aja sepanjang beberapa tahun itu bergaul sama hal-hal yang seperti itu, apa ya, belum ngelihat sih yang se-wow itu, yang katanya orang wow itu. Kalau Mas Herdian sendiri yang sebagai antropolog nih ya, itu pernah riset juga nggak Mas?
Kalau riset sih hal seperti itu secara pribadi pernah ya. Tapi kalau secara kelembagaan sih nggak pernah. Ini kata Mbak ya mesti pakai headset. Sebentar. Oke, coba karena mantul Mas. Suaranya aku mantul banget kayaknya ya. Aku coba pakai headset juga deh. Oke. Halo, tes. Masih mantul kah? Masih ya? Masih. Oke. Oh, masih ya? Atau coba Mas Herdian nggak pakai headset, Mas? Nggak pakai headset. Kalau gini? Oke Ya. sih. Ah, Oke. Nggak mantul. Betul. Nggak mantul. Oke ya, nggak mantul ya. Oke, sip. Lanjut, Mas. oke, sip. Sampai di mana tadi ya? Riset. Sampai di riset pribadi. Riset tuh. Kalau saya sih riset pribadi itu lebih cenderung ke perjalanan pribadi sih. Saya memang tertarik kan dengan hal-hal seperti itu. Lalu saya coba jalanin satu persatu gitu kan. Dari yang apa ya? Ya macam-macam aliran lah. Tapi ya balik lagi tidak ada yang benar-benar se-wow itu gitu. Nah, karena balik lagi ketika saya ngobrol sama yang dosen fisika itu, jadi dia menjelaskan bahwa semua material yang ada di bumi ini, baik misalnya ini atau gelas atau apapun, itu pada dasarnya adalah energi atau frekuensi. Nah, sama seperti layar monitor, kan dia juga ada frekuensi. Nah, yang disebut fenomena metafisika, mengapa dia tidak terlihat, itu lebih cenderung karena memang frekuensinya berbeda. Saya nggak bilang bahwa itu nggak ada. Tapi yang saya bilang adalah bahwa itu tidak se-wow seperti kata orang. Kalau dari persepsi saya melihat itu sebagai entitas energi, tapi bukan sebagai entitas makhluk. Gitu. Nah, dari energi ini itu terserah kita mau kita bentuk jadi apa. Mau kita bikin sifatnya seperti apa, kita bentuk seperti apa si energi tersebut. Ya dari yang pengalaman saya jalanin, kalau dulu saya takut jalan di tempat gelap. Kalau sekarang mau di tempat gelap sendiri, bodo amat. Berarti kalau misalkan, kan itu kan entitas energi ya Mas.
Berarti kalau misalkan kayak yang di film-film itu eh, belum tentu itu demon, kita memanggil demon gitu dong ya, atau gimana, atau hanya entitas yang entah makhluk apa yang datang yang penting kita panggil, kayak gimana mas? Kalau bicara soal demon, kalau soal setan atau soal jin atau entitas, itu kan setiap kultur menyebutnya berbeda-beda. Contoh misalnya di Jawa kita menyebut Dewi Kesuburan itu Dewi Sri, gitu kan. Nah, kalau di Mesir itu mungkin lain cerita lagi penyebutannya. Misalnya kalau di Mesir tuh Osiris, kalau di Yunani itu Demeter, gitu kan. Tapi variabelnya sama, gitu. Penampakannya ya bisa beda-beda. Tergantung si persepsi secara kultural itu sendiri di masyarakat tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di luar negeri itu nggak ada yang namanya penampakan setan namanya pocong, genderuwo, itu nggak ada. Bisa disurvei di Amerika ada nggak yang ngeliat pocong di sana? Saya yakin sih nggak ada ya. Based on culture-nya dia gitu ya mas ya. Iya. Bagaimana dia Karena kalau menurut saya, gitu. jadi kalau menurut saya kalau memang ada bentuknya seperti itu, mau di mana aja akan seperti itu. Contoh misalnya kucing. Kucing mau di Indonesia, mau di Mesir, ya bentuknya seperti itu. Tinggal misalnya lebih kurus, lebih gendut, bulunya lebih banyak, gitu kan. Tapi ya si variabel makronya ya sama aja seharusnya. Oke, menarik nih. Berarti kalau misalkan zaman dulu itu kan juga jenis hantunya yang di Indonesia sendiri juga beda ya mas. Kalau misalkan kayak dulu tuh ada wewe gombel yang misalkan dari sisi nilai budayanya juga anak-anak juga jadi takut buat keluar malam gitu misalkan. Nah, sementara sekarang banyak kan misalkan para indigo di luar sana menangkapnya, oh ini korban kecelakaan nih, oh, kayak gitu. Berarti itu juga ada based on kayak pola pikirnya manusia sendiri apa gimana mas? Evolusinya ini gimana? Jadi sih kalau menurut aku sih jangan tiba-tiba lompat bahwa itu apa ya penampakan atau bahwa itu hal-hal gaib gitu kan. Nah kalau sih kenapa saya sepakat dengan orang fisika tadi, karena pada akhirnya semua itu akan lebih mudah diterjemahkan secara fisika. Bicara soal energi tadi sama dengan MC kuadrat, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa juga dihancurkan. Nah, setiap energi yang pernah terjadi atau suatu peristiwa itu ada memori, ada simpanan energi atau frekuensi yang tersimpan di tempat itu. Jadi jangan tiba-tiba karena itu ada hal-hal yang terasa berbeda, tiba-tiba oh di sana ada setan gitu loh. Di sana ada penampakan gitu. Bisa jadi itu hanya residu energi. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kan ya balik lagi tadi semua hal yang kita pegang ini itu sifatnya pada dasarnya energi dan frekuensi. Energi yang termaterialkan, energi yang padat, yang pada dasarnya itu ada frekuensinya. Nah itu bisa kita lihat juga dari kalau di musik itu pakai garpu tala. Ketika frekuensinya sama, dipukul sini, di sana pun akan bergerak gitu loh. Nah, orang yang tidak paham itu kan bisa dibilang itu bahwa itu hal yang gaib kan. Padahal karena sama frekuensi yang sama, si garpu tala satu dipukul, garpu tala yang dua ikut bergetar. Gitu. Padahal itu adalah energi atau frekuensi tadi. Nah, sama dengan ketika ada residu energi di suatu tempat, itu kan ada vibrasi frekuensinya. Nah, orang yang atau anak yang disebut indigo, dia bisa menyamakan frekuensinya dengan frekuensi yang di tempat itu. Ketika frekuensinya sama, maka dia bisa menangkap informasi yang tersimpan di tempat tersebut. Tapi tepat informasinya kayak gitu atau
ya sebisanya si anak indigo ini apa gimana Mas? Tergantung si anak indigonya. Contoh misalnya gini, kita anggap misalnya sebuah api itu tidak terlihat ya, tapi cuma ada hawa panasnya, gitu kan. Ketika seorang anak indigo itu sensitif, maka dia akan bisa merasakan ini panasnya dari mana ya, gitu. Titik panas yang paling panas di mana ya, gitu kan. Jadi dari rasa tadi, makanya kalau di Jawa itu kan disebutnya sebagai ilmu kebatinan kan. Kenapa kebatinan? Karena memang pada dasarnya yang ngelihat itu bukan di sini, tapi di sini. Dan itu sifatnya subjektif. Nah, saya juga pengen tahu kalau apa benar orang benar bisa ngelihat gaib itu begini, gitu. Iya. Kadang kan ada yang kata selintas gitu kan. Nah, selintas itu kan biasanya dia ngelihatnya dari sudut mata kan, tapi nggak ngelihat kayak begini gitu, tatap-tatapan. Nah, kalau selintas tadi kan itu bisa apa ya? What's to call it? Sebuah frekuensi yang tidak sengaja dia tangkap dengan pikiran dia, yang kemudian dia mencitrakannya sendiri gitu. Berarti Bahwa tampilan berarti juga belum tentu ya, berarti juga belum tentu benar kan Mas, kalau sesuai persepsinya dia sendiri gitu. Ya kita kembalikan lagi kan orang masing-masing kalau mau kita debat, dia merasa yakin, kita debat juga nggak mungkin juga. Misalnya ya baliknya kan jadi masing-masing. Ya saya tidak akan mengatakan bahwa dia salah. Kalau memang dia rasa itu benar ya silakan jalanin. Saya tidak akan memaksakan keyakinan atau kepercayaan saya kepada dia gitu loh. Iya benar. Cuman ini Mas, mungkin teman-teman yang pada baru gabung ini kan belum dengar statement jenengan tadi yang bilang bahwa pernah ada penelitian tentang ilmuwan fisika ya Mas ya, yang meneliti berapa orang, 1.000 orang. 1.000 orang dikumpulin. Ya, dikumpulin. 1.000 orang dikumpulin. Jadi poin dari riset itu adalah mereka pengen riset yang apakah benar yang disebut sebagai anak indigo. Apakah benar anak indigo itu memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang sifatnya supernatural atau dalam bahasa mereka metafisika, gitu kan. Maka dikumpulkanlah anak-anak yang katanya indigo atau paranormal atau orang-orang yang mengaku bahwa dirinya memiliki kelebihan khusus. Dan hasilnya adalah dari 1.000 orang lebih itu ternyata 80% lebih itu tidak benar, itu berbohong. Gitu. Menarik banget nih ya. Menarik Saya punya pertanyaan nih Mas. Kan terkait anak indigo yang tadi dia bisa menyamakan frekuensi gitu ya, entitas atau energi makhluk yang berbeda tadi itu ya. Nah, kenapa ada beberapa indigo yang dia bisa sebutkanlah retrokognisi misalkan, tapi ada juga yang nggak bisa termasuk. Nah itu gimana tuh? Apakah mereka menyamakan frekuensinya itu beda-beda atau gimana? Nah, jadi kan kadang kita melihat menyebut indigo itu hanya dengan satu kemampuan. Bahwa orang anak indigo itu adalah anak yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Tapi pada sebenarnya yang disebut indigo itu dia punya kemampuan tuh berbeda-beda. Contoh misalnya ada memang mungkin dia benar-benar bisa melihat. Jadi si frekuensi matanya itu frekuensinya sama dengan frekuensi si energi yang metafisika tadi. Ada juga mungkin yang frekuensinya yang sesuai adalah kupingnya. Atau ada bisa juga yang sesuai itu cakra asnanya. Atau yang sesuai itu cakra hatinya. Atau yang lain-lainnya gitu. Atau misalnya dia cakra rootnya, terus kemudian dia punya sedikit kemampuan tenaga dalam sehingga dia mungkin bisa
menyembuhkan gitu kan. Nah, apa sih perbedaannya anak indigo dengan praktisi kan gitu kan? Kan mirip-mirip tuh. Yes. Nah, anak indigo adalah anak yang terlahir dengan kemampuan atau kelebihan yang seperti itu. Bedanya dengan praktisi adalah praktisi itu bisa turn on atau turn off gitu loh. Jadi dia bisa ngaktifin atau matiin, atau dia bisa apa ya? Jadi cakranya itu dia bisa, oh gue aktifin cakra mahkotanya aja, kencengin, atau cakra hatinya aja, gitu. Karena si praktisi tadi sudah melewati proses latihan. Beda dengan anak indigo tadi.